Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam rahayu. Salam kedamaian. Tadi kita terpentok pada pembahasan Nabi Musa dan Fir'aun. Untuk yang awal-awal masih baru belajar, baru mendalami ilmu tauhid, silahkan simak di video-video sebelumnya atau referensi di saudara-saudara ilmu kebatinan atau ilmu rasa yang lain, monggo biar tambah paham ya. Tadi saya ngomong atau bicara masalah Fir'aun. Kita mengerucut lagi, lebih mengerucut ya bos. Jadi gini, ilmu tauhid itu memang indah, damai, tentram, tapi juga mengandung makna yang memang di situ akan menimbulkan sesuatu tanda, yang tanda itu mungkin Allah diberikan ke masing-masing orang untuk menyampaikan, untuk menulari, untuk mengajak kembali kepada Sang Pencipta secepatnya. Kenapa secepatnya? Nah itulah. Sekarang kan udah dibuka lebar semuanya. Itu pasti ada maksud Tuhan seperti apa. Karena kita itu manifestasi dari Tuhan itu sendiri, gitu loh. Karena bahasanya kadang-kadang orang-orang saudara-saudara yang di luar sana yang sefrekuensi itu salah memilih bahasa. Beliau udah fana, beliau udah dikenafi isbat, udah merasa dirinya sudah tidak ada secara hati, secara rohani ya, tapi bahasanya sudah salah. Bahasanya udah sama Gusti Allah, sama Sang Pencipta, memang dikehendaki untuk salah dalam memilih bahasa. Akhirnya banyak yang salah persepsi, salah sangka. Dia sangka makhluk itu Tuhan. Nah itu nanti makanya bisa membedakan tipis mana nafsu, mana kehendak Tuhan. Di situ makanya kenapa ya saya memilih contoh cerita, atau kita harus melogikakan ilmu tauhid itu bisa dilogika dengan baik. Dan logika itu jangan terlalu dipikir terlalu dalam atau terlalu pusing, karena nggak akan nyampe pikiran kita. Karena itu nanti yang bisa memahamkan hati kita atau rasa kita atau bimbingan Tuhan sendiri itu. Kembali lagi masalah Fir'aun dan Musa. Kalau sudah memang takaburnya, kesombongannya, kalau bahasa syariat ya, bahasa yang umum yang sudah Anda dengar, kesombongannya melebihi Tuhan. Kalau saya tambahi lagi, takaburnya, riaknya, terus keakuannya itu udah melebihi Tuhan. Sudah menganggap segala sesuatu itu dia bisa secara makhluk, secara nafsu. Akhirnya memang Sang Pencipta, Sang Khalik, Gusti Allah sendiri akan mengutus Rasul yang namanya beliau Nabi Musa. Nabi Musa sendiri pun kalau seumpama ya, saya ikut Islam dan saya membuat organisasi syariat yang ajarannya hampir sama dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan organisasi FPI atau apa yang lain, itu pasti Anda akan menimbulkan
menimbulkan keributan yang mungkin levelnya tidak se ekstrim atau sebahaya dinu tauhid. Jadi hanya sebatas biarin orang gila, walau hampir sama kok, sama-sama aja kok, yang diajarkan sama, cuma bentuknya beda. Contoh mungkin kalau syariat sholat ya ada yang kalau Allahu Akbar segini, ada yang segini, ada yang harus gini, ada yang harus cuma gini tok cukup, ada yang gini. Itu kan beda-beda masalah syariat. Tapi ketika udah dinu tauhid, udah masalah tauhid, masalah hati, masalah ketuhanan, pasti dengan orang-orang yang sudah pencapaian nafsunya, pencapaian keriaannya, kesombongannya itu udah melampaui Tuhan. Tuhan akan mengirimkan utusannya, mengirimkan Rasul lewat Nabi Musa untuk meluruskan dinu tauhid itu, meluruskan tujuan Anda. Tujuan Anda bukan dunia, tujuan Anda adalah bermesraan dengan Allah, keterikatan langsung dengan Tuhan, tali langsung dengan Tuhan. Itu tujuan utama. Ketika udah diseret dengan nafsu, akhirnya nafsu itu sendiri akan mengejar yang namanya tauhid, yang namanya kebenaran itu sendiri. Yang menang yang mana? Kita harus bicara konteks menang kalah, karena ini bicaranya masalah syariat ya. Kalau menang salah harus bicara tentang syariat. Tapi nanti akan ada banyak mengandung hakikat. Akhirnya kan yang menang tetap yang kebenaran itu sendiri. Tapi kalau udah pencapaiannya udah pencapaian apa ya, takaburnya udah level Tuhan, yang ada hanya kehancuran. Bagaimana Anda tahu sendiri kan, cerita-cerita ditenggelamkannya Fir'aun di Laut Merah itu kan kehancuran. Tapi tetap Gusti Allah sendiri memberikan tanda piramid. Itu kan sampai sekarang kan akan kekal abadi untuk diceritakan ke anak putu kita, anak cucu kita. Itu masalah Nabi Musa. Nanti pola dan algoritmanya pasti sama. Kenapa bisa kita bicara seperti itu? Ini memang langsung dibimbing sama Allah sendiri lewat rasa. Yang bisa tahu itu memang orang-orang yang udah tajam. Kalau tajam kayak gimana ya, udah peka chemistry-nya dengan Tuhan itu. Terus Nabi Isa pun sendiri seperti itu. Mohon maaf nanti kalau memang agak nyeleweng, agak menurut Anda salah ya. Saya bukan meluruskan akidah atau meluruskan syariat Anda, enggak. Saya hanya membahas untuk tauhidnya, membahas hakikatnya, bukan membahas syariatnya. Ya mungkin kita bicara mungkin aja. Kita enak yang ngomong biar lebih aman ya. Kita bicara ngomong masalah mungkin. Yang tadi Nabi Musa sebelumnya itu dinu tauhid memang sudah ada lama. Tapi ketika udah ada Fir'aun, yang ada penguasa yang dolim, yang takaburnya level Tuhan, akhirnya dimusnahkan, dia hancurkan. Akhirnya ada lagi Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa pasti ada tauhid, pasti ada ilmu rasa, ilmu batin. Tapi ketika ada rasa, ada ilmu batin, ada rasa, ada ilmu spiritual yang memang langsung keterikatan dengan Tuhan, itu udah mulai luntur, udah mulai dobrak-abrik, dan udah mulai ada kedoliman yang luar biasa, ada ketakaburan, ada keriaan, ada istilahnya pencapaian nafsu yang udah melebihi level Tuhan.
pasti ada kalau Nabi Isa mungkin ya akan utusan yang itu memang untuk meluruskan dini tauhid. Akhirnya turun Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa sampai diburu seperti itu? Kalau Anda melihat melihat Gusti Allahnya, lihat Tuhannya, kita pasti banyak opsi. Mungkin kalau dari segi mungkin dari segi keyakinan orang Nasrani, beliau Nabi Isa disalib, terus diangkat ke langit. Ya nggak masalah, itu memang keyakinan Anda. Tapi mungkin kita kayak pakai sudut pandang yang lain, kan ada kemungkinan lain juga. Ketika di situ ada suatu ajaran spiritual atau dino tauhid, ajaran yang sudah punya keterikatan langsung hati kita dengan Tuhan, itu udah diobrak-abrik. Keterikatan mungkin kalau Tuhan Anda Yesus ya, itu udah kuat, udah punya keyakinan yang punya langsung bisa usul, langsung bisa bertemu dengan Tuhan Anda. Orang-orang yang Nasrani itu di situ diobrak-abrik. Di situ Anda udah mulai logikanya udah dimelencengkan ke dunia, ke uang, mungkin ke duniawian. Nah, akhirnya diutuslah Nabi Isa itu untuk meluruskan tauhid lah, karena mengganggu kemodernisasi atau kemajuan di zaman itu. Akhirnya Nabi Isa diturunkan. Kalau mengajarkan tentang syariat saja, kebaikan, Nabi Isa nggak mungkin sampai diburu dengan Yudas mungkin ya, nggak mungkin diburu atau dimusuhi sedemikian rupa, pasti akan berdampingan ya, maksudnya di situlah. Bukan kita mengorek kesalahan, bukan. Kalau memang Nabi Isa mengajarkan sama-sama kebaikan, bukan masalah spiritual, pasti Yudas dan Nabi Isa dia akan berdampingan. Contoh seperti Muhammadiyah, NU, FPI, terus apalagi Wahidiyah atau apa, pasti akan berdampingan gitu loh. Tidak akan ada fenomena yang namanya salib itu tadi. Kita konteksnya membahasnya bukan masalah benar ya, ini cuma persepsi atau apa ya, sudut pandang lain aja. Jadi kalau saya mungkin menyalahkan, nggak ada yang salah di sini, bukan ada, cuma kita membedah kenapa kok sampai diburu, kenapa sampai ada fenomena penyaliban itu harus kita punya sudut pandang yang lain. Kalau punya sudut pandang yang lain itu ya yang membimbing Tuhan, yang membimbing Allah, yang benar yang mana, tanyakan dalam hati masing-masing, katakan dalam diri hati kita, rasa kita masing-masing, pertajam hati di situ. Makanya terus ada lagi Nabi Ibrahim pun juga sama. Ketika tauhid awal sebelum Nabi Musa kan Nabi Ibrahim, makanya puncak tauhid dulu kan Nabi Ibrahim. Ketika ajaran Nabi Ibrahim kalau membicarakan tentang syariat, tentang ada plus minus, sebab akibat, pasti akan sama-sama menerima, berdampingan. Kita berbuat baik dapat kebaikan, kita berbuat jelek dapat kejelekan. Itu kan sebab akibat, imbal balik. Saya yakin Kanjeng Nabi Ibrahim dulu nggak akan diburu, nggak akan dimusuhi sampai seperti itu, tidak akan pernah dilawan. Contoh Anda sendiri, kita sendirilah, ajaran Hindu, Buddha, Kristen, Nasrani ataupun Katolik, selama itu masih mengajarkan tentang tauhid, tidak akan pernah diburu, tidak akan pernah dipermasalahkan. Puncaknya makanya nanti ini untuk di tahun-tahun ini ilmu tauhid itu dibuka lebar selebar-lebarnya, yang orang-orang terpilih
akan masuk ke dalam. Yang orang yang tidak terpilih, wallahu a'lam, kita nggak pernah ada yang tahu. Kita beranjak ke Nabi Muhammad juga ya. Makanya saya di sini tidak akan menyalahkan siapapun. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kalau beliau mengajarkan tentang syariat saja, mungkin hanya membodoh-bodohi atau mengolok-olok Nabi. Setidaknya konteksnya paling enak itu cuma rasan-rasan, hanya mengucilkan, hanya meremehkan, saling meremehkan kalau sekarang. Jadi ya apa ya, ajaran itu kalau syariat menurut saya ya cuma gontok-gontokan aja lah, cuma apa ya, nggak akan menimbulkan dampak yang signifikan, dampak yang besar banget. Tapi kalau udah dinu tauhid, ini pasti ada tanda, pasti ada sesuatu hal yang akan muncul. Munculnya apa? Wallahu a'lam. Yang tahu masing-masing kita. Entah itu kehancuran, entah itu peperangan, entah itu entah itu nanti kiamat atau apa. Wallahu a'lam. Kita tunggu kejutan-kejutan selanjutnya seperti apa. Tapi kalau dari runtutan pola algoritma itu tadi, Anda akan paham di akhir zaman akan datang Imam Mahdi. Kalau orang Jawen sabdo palon nagih janji ya, satrio piningit. Nah, polanya sama, semua polanya sama. Bahasa saya makanya mungkin biar Anda tidak tersinggung, biar Anda tidak salah paham atau menganggap saya itu benar-benar yang paling benar, tidak gitu ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Kalau kurang paham, kurang ngerti, ayo kita diskusi sama-sama. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.